ada keturunan Sayyidina Ali. Kalau bisa ini berat sekali ini, menahan marahnya. Dia punya anak kecil, punya pembantu. Pembantunya itu membawa air yang mendidih. Air mendidih dibawa oleh pembantunya, tumpah. Pembantunya itu budak, tumpah persis kena anaknya yang masih kecil, meninggal dunia. Coba kira-kira gimana tuh? Pembantu membawa air panas tumpah pada anak majikan, meninggal dunia. Marah enggak itu? Pasti marah. Maka cucu Sayyidina Ali ini, keturunan Sayyidina Ali yang mengalami itu, mau marah, budaknya itu kok paham Quran. Begitu mau marah, budaknya wal kadiminal ghaidha. Jangan tergesa-gesa marah, tahanlah marah. Cucu Sayyidina Ali terus, ini Al-Quran dibaca, saya dinasihati, saya harus tunduk dengan nasihat Al-Quran. Begitu marah lagi, ingin marah lagi, ayat itu dilanjutkan oleh budaknya, wal afina 'anil nas, harus memaafkan. Yowes, tak sepuro, sudah saya maafkan. Masih belum puas budaknya, wallahu yuhibbul muhsinin, harus berlaku baik dengan saya. Sudah, kamu mulai sekarang merdeka dari perbudakan. Langsung dimerdekakan. Jadi tidak dimarahi, dimaafkan, dibebaskan dari perbudakan. Padahal membawa kematian anaknya. Itu terjadi. Kita kan belum pernah disakiti orang seberat itu, ya kan? Insya Allah belum pernah, ya, belum pernah. Maka mudahlah memaafkan. Tapi mudah memaafkan itu tidak mudah, tidak mudah. Ulama, ada wartawan Mesir, namanya Farid Wajdi, itu terkenal wartawan, menulis sebuah ensiklopedia pengetahuan abad 20, Dairatul Ma'arif Al-Qarn Al-Isrin, ensiklopedia pengetahuan abad 20. Saya baca di situ, orang yang sulit memaafkan, satu diantaranya orang yang ada di daerah Kutub Selatan. Itu apa ya namanya, sensitif, sulit memaafkan. Saya baca lagi di buku, bagian-bagian buku yang lain, yang sulit memaafkan orang justru orang yang punya ego berilmu. Egonya dari ilmu, egonya dari ilmu, itu sulit memaafkan. Karena apa? Karakteristik orang berilmu itu sombong. Kalau tidak hati-hati sombong. Kenapa sombong? Itu dimulai dari Qarun. Qarun itu kesuksesan bisnisnya karena ilmu. Kalau di dalam tafsir Ruhul Ma'ani karya Al-Alusi, karena ilmu kimia. Tapi Al-Quran tidak menyebut Qarun itu sebagai pakar kimia. Tapi dalam tafsir Ruhul Ma'ani, dia pakar kimia. Dia bilang dalam Al-Quran, innama utitu ala ilmin indi. Aku peroleh semua ini, aku sukses perusahaan ini karena ilmuku. Nah, karena ilmuku. Jadi dia bangga dengan ilmu. Kesuksesan itu bangga, dibanggakan karena dia sombong dengan ilmunya. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberi segalanya ini, perusahaan ini, kesuksesan ini karena ilmu saya. Itu Qarun. Maka orang berilmu itu mudah untuk egois. Bahkan orang bodoh kadang lebih mudah memaafkan. Sampai ada satu hadis, tapi dhaif, kelihatannya dhaif, tapi meskipun dhaif, kita jadikan sebagai pelajaran. Orang bodoh dermawan itu lebih baik
daripada orang berilmu tapi kikir. Coba kalau ada masjid dibangun, semua yang berilmu pengurusnya itu urut doa semua. Yayasan pembangunannya semua urun doa semua. Pengusaha-pengusaha urun doa semua. Ya gak jadi, Bang. Jadi ada orang bodoh dermawan itu lebih baik daripada orang berilmu tapi kikir. Sampai begitu. Jadi Bang, orang berilmu itu apa ya? Tarbiyahnya lebih sulit. Nek kadung gelodang, terus betul. Wong berilmu nek kadung gelodang, nek wong bodoh gampang nyepuro. Sebab apa? Ndak dirasakan. Karena apa? Kadang wis mati rasa. Bodoh wis mati rasa. Dablek dari. Karena apa? Karena dablek. Dirasani gak krasa apa gak krasa, gak punya rasa apa-apa. Sampai kasus dalam sastra Arab, orang ada sastra Arab dia. Kalau dalam sastra Arab orang tahu, di dalam sastra Arab itu ada orang namanya Tufaili. Tufaili itu orang parasit. Khusus kalau ada orang punya gawe resepsi, dia datang tanpa diundang. Itu Tufaili. Dia menyiapkan ayat-ayat Quran, dalil-dalilnya makan gratis. Dia begitu. Siapkan hadis-hadis sampai begitu. Saya baca karena saya dulu pernah belajar sastra tentang Tufaili ya. Sastranya orang Tufaili, sastranya orang parasit ya, orang yang hidupnya itu parasit. Itu sampai menyiapkan hadis-hadis. Sampai ada orang Tufaili masuk ke resepsi, tidak bawa surat undangan, makan banyak, ditegur, kamu gak diundang kok makan sebanyak ini. Ta'amul wahid yakfisnain, kata Rasulullah. Makanan satu orang dicukupkan dua orang. Karena Nabi mengatakan kalau makanan jatah satu orang harus dicukupkan untuk dua orang, termasuk saya. Terus fadilahnya memberi makan, dihafalkan semua. Orang Arab, namanya Tufaili namanya. Jangan ditiru adegan ini ya. Itu namanya Tufaili. Nah, kita harus memaafkan. Kita kan kadang ketemu orang Tufaili, orang wis teko ora buah, tahu buah, nyumbang manten itu namanya buah. Kata dia, aku gak wajib buah, soalnya yang punya gawe minta doa restu, gak minta buah. Karena yang punya gawe bukan minta sumbangan, mintanya doa restu. Ini ya, ini kan Tufaili itu namanya. Kita harus memaafkan tadi. Kita ketemu orang seperti itu, kita harus memaafkan. Apalagi namanya orang berilmu, tokoh, tidak mungkin tidak digunjing orang. Tokoh, kepala, direktur, pokoknya yang punya wewenang, punya otoritas, yang nggak mungkin selamat dari gunjingan orang. Karena Nabi yang sangat sempurna saja digunjing orang. Cuma kadang kita ini kalau digunjing orang mati rasa. Rasa dilungokno, mati rasa ya. Itu pertama ya, nahan marah. Yang kedua, wal afina anin nas, memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, berbuat baik untuk manusia. Nah, gambaran berbuat baik, kata Al-Quran, hukum karma itu ada. Siapa bilang hukum karma tidak ada? Siapa yang mengatakan hukum karma? Al-Quran. Dua teks ayat Al-Quran ada hukum karma. Persis dua teks itu. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Pembalasan buruk adalah mengalami keburukan.
Yang kedua, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada pembalasan perlakuan baik kecuali mengalami perlakuan baik. Hukum karma. Jadi kalau nggak percaya hukum karma, nggak percaya hukum Al-Quran, karena Al-Quran itu percaya hukum karma. Ada seorang dokter, namanya dokter siapa? Dokter Muhammad Al-Usmani, keturunan Sayyidina Utsman. Itu mengarang buku kasus hukum karma sampai 2 jilid. Namanya Al-Jaza min Jinsil Amal. Ada 2 jilid buku. Buku besar itu. Tentang kasus hukum karma. Saya pelajari itu. Al-Jaza min Jinsil Amal. Pembalasan sesuai dengan jenis perbuatan. Hukum karmanya ini, hukum karmanya ini, mulai tokoh-tokoh justru semua. Berbagai macam hukum karma, kasus pencurian, kasus perampokan, kasus korupsi, kasus penistaan agama, kasus apa, ada hukum karmanya semua. Namanya bukunya Al-Jaza min Jinsil Amal. Itu 2 jilid tentang khusus tentang hukum karma. Maka Al-Quran tadi mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka, seneng, ridha dengan orang yang berbuat baik. Nyuwun sewu, membiayai kuliah beasiswa itu luar biasa Pak Mudakir. Tapi yang luar biasa, menguliahkan anak orang lain, membiayai anaknya orang lain, itu kan individu per individu, bukan lembaga. Individu per individu, itu kan belum membudaya. Orang kaya, anaknya sudah sukses semua, sudah nggak ada kebutuhan, punya tetangga yang kekurangan mau kuliah, dia sekolahkan, dia biayai. Itu termasuk yuhibbul muhsinin, yang disukai Allah. Karena apa? Berbuat baik, membuat baik, muhsinin. Saya pernah bertemu Pak Mudakir di Surabaya terakhir. Iya Pak Mudakir ya. Waktu itu Pak Mudakir menghadiri sama saya resepsinya Pak Mejen Arif Rahman. Nah, saya cerita Pak Mudakir ya. Pak Mejen Arif Rahman itu, ya, Pak Mudakir dapat undangan juga waktu itu ya. Sama saya kita sama-sama dapat undangan. Pak Mejen Arif Rahman itu kan duta besar di Afghanistan. Nah, ketika beliau ditempatkan oleh Pak Jokowi sebagai duta besar karena dia militer, dia cocok jadi duta besar di wilayah konflik, wilayah perang kan, karena dia militer, memang cocok. Datang, kami diundang sama beliau di rumahnya, di Suwun Rawuh di Jakarta, untuk diajak ngobrol di rumahnya Pak Arif, Pak Mudakir. Waktu itu masih dubes, dan tolong Gus Budi ini lagi mulutan mau dibom. Jadi mulutan pertama Pak Arif itu Pak Mudakir jadi duta besar baru beberapa bulan toh ya, itu dekat bandara di Afghanistan Maulid Nabi itu ada bom, meninggal banyak sekali. Terus saya ditelepon, mulutan Gus lagi Gus bom. Ya Allah, akhirnya terus Budi Gus niki carane. Saya sama siapa? Junaidi MUI dari Muhammadiyah. Dari Muhammadiyah siapa itu? Muhyiddin Junaidi. Nah, kami dengan Pak Muhyiddin Junaidi, Pak Nur Ahmad. Pak Muhyiddin Junaidi sama kami diminta pertimbangan oleh Pak Arif. Akhirnya kami nulis yang sebuah buku berjudul Al-Insaniyah min Turasi Afghanistan. Itu buku tulisan saya tentang humanisme, tentang peri kemanusiaan, supaya orang itu suka memaafkan, suka bersaudara, suka damai. Al-Insaniyah min Turasi Afghanistan wa Fadailiyah. Kami tulis bahasa Arab 100 halaman.
saya kasihkan beliau, terus dibawa ke sana. Nah, bagaimana tentang peri kemanusiaan? Mbah Hasyim Asy'ari, ayahnya Gus Wahid. Gus Wahid ini dari ibunya itu putrinya Mbah Bisi Samsuri. Dari ibu. Abah saya namanya Mansur, Pak Nur Ahmad. Abah saya namanya Mansur bin Khalil. Ibunya Mbah Khalil berarti nenek saya dengan ibunya, dengan neneknya Pak Wahid dari Mbah Bisi itu bersaudara. Jadi Bu Wahid sama ayah saya itu sepupu. Mbah sama mbah kakak beradik. Ingat saya begitu, jadi sepupu. Nah, peri kemanusiaan ini, insaniah, peri kemanusiaan, Masya Allah, orang tidak bisa memahami ihsan, berbuat baik, kalau tidak punya rasa kita manusia, dia manusia. Alisat nafsan, bukanlah dia manusia. Coba kita bayangkan, manusia yang memanusiakan manusia, itu kan marhamah. Marhamah bisa dibaca dalam bukunya Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar, tentang marhamah dan marhen. Waktu itu Pak Buya Hamka membahas antara marhamah dan marhen, membandingkan marhamah konsep Quran dan marhen. Dalam kitab, dalam bukunya Pak Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar. Insaniah ini, peri kemanusiaan. Coba bayangkan, berbuat baik kepada manusia itu, jangan manusia yang berbuat baik dengan kita. Iku coro jawane balesi. Wong ngeteri berkat, mbok sumbang gula, itu biasa. Biasanya kata nih, wonge wis ngeteri berkat, coro Jawa ditonjok, mantu diteri berkat kita buah, itu namanya balesi. Sing paling sulit kowe gak tahu diundang tapi nyumbang terus. Itu muhsinin. Gak tahu diundang, berkat dilewati, tapi kowe tetep nyumbang terus. Arti kan mangkel. Sebelah diwei, ngarep diwei, jadi kan dilewati. Mangkel loh Pak. Tapi tetep kirim buah. Ya cek piro 10 juta, cek piro pokoknya dikasih. Buah nyumbang, meskipun perlakuan orang itu kata Rasulullah sil mangkotoak, dia mutus kamu nyambung. A'ti man haramat, dia nggak memberi kamu memberi. Ahsin ila man asa'a ilaik, dia berbuat buruk kamu berbuat baik. Itu lebih rumit. Lah nek koyo kono nyumbang terus kene nyumbang, gue jadi balesi. Tapi yang paling sulit, dia nggak pernah nyumbang, kita nyumbang. Dia nggak pernah silaturahmi ke kita, kita ke rumah orang itu. Dia nggak pernah berbuat baik kepada kita, kita berbuat baik kepada orang itu. Lebih sulit itu. Nek diomong no enteng ira karo enak, nek dipraktek no angel ira karo. Sulit. Apalagi ibu-ibu, karena dalam buku Al-Mamlakatul Insaniyah karya Ibnu Arabi, orang Spanyol, ibu-ibu khususnya yang lehernya pendek, ini kata-kata kitab itu ya, ibu-ibu yang khususnya lehernya pendek dan tebal, biasanya ku wonge ngamukan ora mudengan.
Cari ini buku itu ya, kata buku itu ya, lehernya pendek dan tebal. Kandhanane wong buantan ngamukan ora paham. Lebih sulit. Imam Syafi'i menemukan ilmu firasat yang terkenal. Imam Syafi'i menemukan ilmu firasat yang terkenal. Laki-laki ini biar adil laki-laki ya. Kata Imam Syafi'i, temuan Imam Syafi'i dalam ilmu firasat, kata Imam Syafi'i, kalau orang laki-laki batu nonong nati jabhah nonjol batu jidatnya medit. Ini Imam Syafi'i temuannya begitu, dan itu di empiris ya, banyak kasus. Jadi nah ini kan sulit Pak. Kalau nyun sewu, orang Jawa itu kan punya tradisi anak ragil manggoni omahe wong tua. Sampai sekarang masih ya anak ragil manggen omahe wong tua. Memang enak, tapi nek bodoh dulur teko kabeh sing biayai anak ragil kabeh nginep atik 7 dino. Ora ana sing nggawa gawat. Saya punya teman orang luar Jawa, punya mantu dari lain pulau, tidak saya sebut. Poso-poso Ramadan saya ditelepon, Gus, susah saya Gus. Saya punya mantu, keluarga mantu saya ini datang ke sini, bertamu, bermain di sini, keluarga mantu ya saya hormati. Tapi kok nggak pulang-pulang? Ya, pulang-pulang ya. Dan saya tanya, Pak Kaji, sudah berapa hari? 1 tahun. Gak mulai ke setahun Pak. Dolan nek wong setahun. Makan tidur, makannya 3 kali, ngelancar 3 kali. Mau nundung sungkan mantune juga mati rasa. Coba seperti ini. Kan berat. Penjenengan gadah besan. Hormati tidak dia? Ya pasti dihormati. Mangane ayam goreng, sate, karena besan. Tapi nek nginep 12 dino, mau diservis seperti itu terus kan ya enggak. Lagi 3 dino omong-omongan karo sing wedok. Kok gak mulai. Besan kok gak mulai. Itu kan ihsan itu kan berat Pak Mutakin. Berbuat baik itu berat. Nah, karena apa? Kita menghadapi yang sebaliknya. Kalau begitu datang, kula badhe nginep ngriki seminggu, mbok delok wis nggo berase 2 kintal, duitnya 10 juta, ya tetap semangat ini kan. Dan teko-teko nggo gula 2 kilo, salak 1 kilo pas murah. Nginep 13 dino, masa Allah. Itu kan yang berat. Karena ihsan itu dituntut berat. Muhsin itu berbuat baik. Jadi yang paling berat berbuat baik itu dengan orang yang tidak berbuat baik pada kita. Memberi orang yang tidak memberi kita. Menghormati orang yang tidak menghormati kita. Al-Quran mengatakan begitu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau kita berkomunikasi dengan orang yang tidak mengenali kehormatan kita, nggak mengenali tentang etika kepada kita, ya kita bicara yang penting selamat. Qalu salama. Karena kita ketemu orang yang nggak kenal kita, nggak hormat. Dan seperti saya pernah ketemu orang di satu bis. Orangnya itu aneh, jejer kula takok, nyuwun sewu Gus badhe taklet, kenapa ya kiai kok sering di rumah sakit? Pertanyaannya aneh. Kenapa ya
kiai-kiai itu kok banyak, sebentar-bentar di rumah sakit, sebentar-bentar di rumah sakit. Lah mau saya jawab ya saya sungkan. Jawab orang jawab dijawab sendiri sama orang. Karena kalau makan enak gak nawari orang. Karena kiai itu sering makan enak gak nawari orang katanya, maka mudah sakit. Lah ya dijawab dewi. Setelah orang itu pergi, kula niku nek jajan ning warung tak usahano sedekah. Sebab ojo sampai lali. Bar mangan enak ojo lali wong. Sebab jari orang itu, kata orang itu nyebabno penyakit. Jadi kalau keluar dari warung sate, di depan ada orang becak, kasih uang, buat 200, buat 300, pokoknya kasih. Ya, habis makan sate, Pak Mudakir, di depan ada orang becak, kasih 300.000 atau 500. Itu musim dia. Supaya makanan tidak menjadi penyakit ya. Itu muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin ya. Sudah. Ini gambaran tentang menahan nafsu ya, menahan nafsu. Nah, dalam profesi akademis, karena ini keluarga akademis ya, apalagi ini suatu lembaga yang insya Allah menjadi ikon, juga menjadi kebanggaan dari orang-orang ahli sunnah wal jamaah, terutama menambah berbagai fakultas, ada fakultas kedokterannya, ada fakultas farmasinya. Semoga menjadi ulil albab ya, mencetak cendekiawan, karena Rasulullah itu sering bersedih. Ada satu perkara yang menyedihkan Nabi yang tidak mungkin perkara itu dihindari, yaitu perang saudara. Nabi kita mengatakan, saya tidak khawatir ini, tidak khawatir, yang aku khawatirkan adalah rebut-rebutan perang saudara karena duniawi. Sampai sekarang Ibnu Khaldun sendiri, Ibnu Khaldun dalam teori kardunisnya itu, Muqaddimah Ibnu Khaldun, seorang sosiolog yang sangat multahir sekali. Dia bicara dalam bukunya Muqaddimah Ibnu Khaldun, kalau perangnya Arab, pertikaian saudara, kata beliau tidak akan selesai setelah diterima, tidak selesai. Habis ini, terus begitu. Dan kata Nabi itu terus, al-hajju, pembantaian, pembunuhan, peperangan tidak berhenti. Yakni di tengah-tengah umat Islam. Maka kita kok dianugerahi Allah hidup suasana damai. Ada kata Al-Quran yang harus tambah itu 3. Zadahum huda, tambah hidayah. Yang ketiga tambah iman, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Yang ketiga tambah ilmu, Rabbi zidni ilma. Al-Quran, jadi grafik naik itu dalam Al-Quran ada grafik. Di Al-Quran grafik naik itu naiknya hidayah, zadahum huda. Grafik naiknya hidayah. Yang kedua naiknya iman, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Yang ketiga grafik naiknya ilmu, Rabbi zidni ilma. Yang keempat ini secara umum, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, tambahnya kekuatan. Ya pengusahanya muslim, cendekiawannya, ilmuannya, ulamanya. Sekarang ini bapak-bapak dan ibu-ibu, al-ilmu nurun, ilmunya menurun. Bukan nurun dalam arti cahaya, ilmunya menurun. Setiap profesor, setiap ilmuwan, kami ngisi di berbagai kampus, keluhannya sama. Karena
Karena definisi ilmu itu kalau orang dulu kan fisudur. Kita berdiri di situ ada ilmu di dalam hati kita. Kita tidur ada ilmu. Sekarang orang kan belum tentu. Ketika tidur tidak ada ilmunya, begitu lihat laptop baru lihat ilmu. Tapi ketika tidur tidak ada ilmunya. Ketika makan tidak ada ilmunya. Sedih kita ini. Karena apa? Konsep ikroknya kurang diamalkan. Membaca. Karena apa? Membaca di situ ikrok ujung-ujungnya apa? Allamal insana malam ya menambah ilmu. Jadi pesan kami yang terakhir adalah menahan nafsu dengan peningkatan ilmu, Rabbi zidni ilma, peningkatan hidayah zadahum huda, peningkatan iman liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ada yang lupa, saya belum minum kopi. Sampai lupa Pak Udakir ya. Kok gak ada gula nih? Lali gak ada gula nih belas. Muga-muga barokah. Bodoh-bodoh kok gak ada gula nih. Semoga barokah. Masya Allah. Ngombe tahu, ganti teh dulu. Podo ae. Semoga barokah. Kami kira cukup sekian Pak Udakir. Masya Allah. Semoga kita panjang umur Pak Nur Ahmad, panjang umur, barokah. Karena sesepuh-sesepuh sudah banyak yang wafat. Sampun kata sing sedo sesepuh generasi Pak Nur Ahmad penjenengan sampun termasuk yang generasi itu kan banyak sudah meninggal, sudah banyak. Ada Pak Musta'in, Eka Karya ya yang sepuh-sepuh banyak sudah meninggal. Orang sepuh di Semarang ini. Kota Semarang ini kota menarik karena semua ujung dibuka dengan ulama. Di ujung barat ada Mangkang, banyak ulama. Di timur ada Mbah Musim Ranggen, ada Gus Munib, Giri Kusumo, tempat ulama. Di utara di Demak banyak ulama, penghafal Quran terbanyak di dunia loh. Demak ini penghafal Quran terbanyak di dunia, bukan di Indonesia, di dunia insya Allah terbanyak. Karena terbanyak penghafal Quran sedunia ini Indonesia, dan yang terbanyak itu Demak. Bukan Kudus kan banyak pondok Quran, tapi penduduk terbanyak hafal Quran itu di Demak. Di Demak itu satu kampung lihat wong 50 hafal Quran. Biasa satu RT yang hafal Quran 40 orang, 20 orang di Demak. Di selatan banyak ulama, di Ungaran, di Gunung Pati banyak ulama. Jadi sebuah kota besar yang semua pintu gerbangnya itu banyak ulama. Ini kota Semarang, semoga ya melahirkan ulama, melahirkan ulil albab, sampai lali tae gulone karo kopine. Semoga barokah. Allahumma aghnina bil ilmi wa sayyidina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma kunnana wa la takun alaina biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rahmatullahi wa barakatuh. Wa'alaikum ahlal bait Muhammadul Majid. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.